Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini atau sering digunakan dengan istilah PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Kalau kita berbicara tentang pajak pertambahan nilai ini, maka kita patut untuk mengenali beberapa karakteristik yang melekat pada pajak pertambahan nilai ini. Karakteristik-karakteristik yang ada di dalam pajak pertambahan nilai, yang pertama yaitu bahwa pajak pertambahan nilai merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung, di mana pembayar pajak yang dalam hal ini adalah konsumen akhir dan juga penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak, yang dalam hal ini adalah pihak penjual, dilakukan oleh orang yang berbeda. Ini adalah karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua dari pajak pertambahan nilai adalah objektif, di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan objek pajak, baik itu barang dan jasa yang ditransaksikan, bukan bergantung kepada subjek pajaknya atau siapa pembayar pajaknya. Ini adalah karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu multi-stage tax, di mana pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi sejak keluar dari pabrik. Lantas, karakteristik yang keempat dari pajak pertambahan nilai ini adalah menggunakan faktur. Yang kelima, karakteristiknya yaitu dipungut atas dasar konsumsi dalam negeri. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu menghindari double tax, karena pajak pertambahan nilai hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja. Yang ketujuh, non-duplikasi, karena terdapat mekanisme perkreditan pajak masukan. Dan yang kedelapan, karakteristiknya yaitu bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan cara pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak keluaran.
Itu tadi adalah beberapa karakteristik yang melekat pada pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Nah, selanjutnya, besarnya tarif pajak pertambahan nilai ini menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Tarifnya itu adalah 0%. Kemudian yang kedua, semua produk yang beredar di dalam negara Indonesia, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tentang kepabeanan, maka tarif PPN-nya adalah 10%. Kemudian yang ketiga, yaitu barang mewah. Tarif pajak pertambahan nilai paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 200%. Kemudian yang keempat, yaitu barang dan atau jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai 10% dapat mengalami perubahan. Nah, pemerintah dalam hal ini berwenang untuk menetapkan pajak pertambahan nilai pada rentang antara 5% sampai dengan 20%. Itu tadi adalah besaran tarif dari pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, jika kita menelaah lebih jauh tentang pajak pertambahan nilai ini, maka di sana juga terdapat beberapa jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Di antara berbagai jenis barang tadi yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu yang pertama, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. Misalnya beras, kemudian gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, dan sebagainya. Itu tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua, yaitu makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung, ataupun sejenisnya. Itu juga tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Kemudian yang ketiga, yaitu hasil penambangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. Misalnya
minyak mentah, kemudian ada panas bumi, ada batu kapur, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu emas batangan, uang, dan surat berharga seperti saham dan sebagainya. Itu juga tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang berbagai jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, maka selain barang, ada pula beberapa jenis jasa yang juga tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Beberapa jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai ataupun PPN ini yaitu jasa layanan sosial. Kemudian ada jasa layanan kesehatan medis. Kemudian ada jasa layanan finance ataupun keuangan. Ada lagi yaitu jasa pengiriman surat dengan perangko. Kemudian jasa yang berhubungan dengan kerohanian ataupun keagamaan. Selanjutnya adalah jasa di bidang edukasi ataupun pendidikan. Kemudian jasa di bidang hiburan dan kesenian. Selanjutnya adalah jasa penyiaran yang tidak digunakan untuk iklan. Ini juga tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu jasa angkutan umum, baik itu darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang tidak terpisahkan dengan jasa angkutan luar negeri. Berikutnya yaitu jasa ketenaga kerjaan. Selanjutnya jasa di bidang perhotelan. Lalu jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan jalannya pemerintahan secara umum. Kemudian ada jasa yang menyediakan tempat parkir. Ini juga tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu jasa telepon umum yang menggunakan uang logam. Mungkin ini sudah sangat-sangat jarang ditemukan lagi. Kemudian ada jasa pengiriman uang yang menggunakan wesel pos. Dan yang terakhir adalah jasa catering atau sering digunakan dengan istilah jasa dalam bidang boga. Nah, itu semuanya merupakan beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang pengenaan pajak pertambahan nilai ini, maka kita juga perlu mengenal dasar-dasar pengenaan dari pajak pertambahan nilai ini.
Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ini? Yang pertama yang menjadi dasar pengenaannya adalah harga jual. Harga jual ini ya nilai berupa uang dan semua biaya, yaitu biaya asuransi, kemudian biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya-biaya yang lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak ataupun BKP. Kemudian dikurangi dengan potongan harga yang tersebut di dalam faktur pajak. Itulah yang disebut dengan harga jual. Nah, yang kemudian kedua, yaitu dasar pengenaan atas pajak pertambahan nilai berupa dalam hal ini adalah penggantian. Apa itu penggantian? Penggantian di sini adalah nilai berupa uang ditambah dengan semua biaya, di mana biaya ini meliputi biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya garansi, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan, ekspor, pemanfaatan JKP ataupun BKP tidak berwujud yang dikurangi dengan potongan harga yang tersebut di dalam faktur pajak. Itulah yang disebut dengan penggantian. Kemudian dasar pengenaan berikutnya yaitu nilai impor dan ekspor. Nilai impor yaitu cost ditambah dengan insurance ditambah dengan yang namanya sesuatu yang berkaitan dengan pengangkutan, freight, ditambah dengan bea masuk, kemudian ada yang disebut dengan hal-hal di mana sementara nilai ekspor yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengekspor ataupun eksportir. Itu adalah dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dasarnya nilai lain, di mana ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK-03/2015, di mana nilai lain itu berupa uang yang ditetapkan sebagai penentuan dasar pengenaan pajak. Itulah beberapa hal yang ada kaitannya dengan pajak pertambahan nilai ini. Dengan adanya pajak pertambahan nilai ini, maka diharapkan roda ekonomi akan tetap berjalan, sehingga dengan tetap berjalannya roda ekonomi ini
maka diharapkan pula anggaran-anggaran pembangunan akan dapat tersokong, yang salah satunya berasal dari pajak pertambahan nilai ini, di mana kita tahu bersama bahwa pungutan-pungutan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai hal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pajak pertambahan nilai ini, atau lebih sering digunakan dengan istilah PPN. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkannya dengan berbagai pembahasan dengan tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.